warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pemilih, bersama kami KPU Kabupaten Merangin di Ngobrol Pemilu Pilkada. Hari ini sudah hadir bersama kita Ibu Hayatul Mukhiroh, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Terima kasih Bu atas kedatangannya. Baik Bu, sekarang kita sudah melaksanakan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024. Kira-kira setelah itu apa saja yang kita kerjakan Bu kalau tidak ada pemilihan ini Bu? Pasca pemilu dan pilkada tentu saja banyak sih yang dikerjakan kawan-kawan di KPU ya. Jadi pasca pemilu dan pemilihan atau pilkada serentak ini banyak yang dilaksanakan di KPU gitu. Tidak kemudian setelah pilkada kita ongkang-ongkang saja gitu ya. Karena di teknis misalnya itu sekarang lagi masih proses pemutahiran pengurus partai. Jadi pengurus partai politik. Jadi nanti per semester itu diupdate secara online lewat Sipol gitu ya. Kemudian di KUL juga baru saja lelang. Jadi lelang barang habis pakai yang kembali digunakan oleh habis pakai untuk pilkada. Kemudian ada penataan BMN barang milik negara di SDM dan Parmas sosialisasi gencar ya, karena memang sosialisasi ini menjadi bagian dari yang terus dilaksanakan secara kontinu, baik itu di tahapan maupun non tahapan. Jadi lebih tepatnya kalau misalnya di Parmas itu ke pendidikan pemilih gitu ya, itu agar nanti memang betul-betul berkesinambungan sampai nanti pada ketika mulai pemilu lagi sampai ke nanti pilkada lagi. Nah, kemudian yang di data dan informasi itu kebetulan di divisi saya itu selain penyusunan laporan yang terus dilakukan karena memang banyak laporan dari semua, kita ini ngumpulin dari semua tahapan divisi, kemudian dibuat laporan, evaluasi, dan tentu saja yang sekarang ini karena PKPU 1 tahun 2025 terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini kan sudah keluar. Nah, ini yang sedang diproses oleh kawan-kawan di Datin. Jadi pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi namanya berkelanjutan karena memang sudah pasca pilkada serentak gitu. Ya, kalau boleh tahu Ibu, itu tujuannya untuk apa Bu? Pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Ya, jadi kalau bicara pemutahiran data pemilih berkelanjutan, jadi kalau misalnya di PKPU itu biasa disingkat PDPB gitu ya, pemutahiran data pemilih berkelanjutan PDPB. Jadi ini adalah memperbaharui data pemilih. Jadi memperbarui data pemilih berdasarkan DPT pemilu ataupun DPT pemilihan yang terakhir gitu ya. Jadi kemarin kan kita ini pemilihan pilkada, maka kita memperbarui data yang terakhir ini dari data pilkada dan diperbarui. Tentu saja yang itu sudah disinkronisasi. PDPB ini lebih tepatnya ini memperbaharui data pemilih yang pemilu maupun pemilihan kan serentak nih, pilkada serentak kemarin. Nah, ini yang diperbarui, tentu saja itu sudah dilakukan sinkronisasi oleh administrasi kependudukan. Jadi kalau kemarin kita di pemilu maupun di pilkada itu sudah ada menetapkan DPT gitu ya, maka pasca pemilihan serentak ini kita memperbaharui lagi. Jadi diperbaharui, artinya diupdate data gitu. Tentu saja kan karena pemilih ini kan dinamis ya. Saya katakan dinamis karena memang ada yang pemilih itu ada yang meninggal misalnya kan gitu ya. Kemudian tentu saja ini harus dibersihkan dari data pemilih kita. Kemudian ada lagi contohnya misalnya yang pindah domisili, misalnya yang keluar maka kita buang juga gitu ya. Kemudian ada yang masuk maka kita masukkan, atau misalnya ada yang sudah masuk pada sekarang ini masuk 17 tahun atau yang menikah misalnya. Nah, itu kan tentu saja harus kita masukkan. Nah, itulah kemudian
bahasa-bahasa apa kata lain dari PDPB. Jadi memperbarui data-data yang terus mengupdate data pemilih kita tentu saja. Ya, gitu Mbak Caca. Iya. Kalau boleh tahu tujuan PDPB ini apa ya, Bu ya? Ya, tujuannya ini seperti tadi yang saya katakan ya, dia kan sebuah kegiatan gitu ya, kegiatan memperbarui. Jadi tentu saja selain memperbarui data pemilih, juga memelihara gitu ya. Memelihara data pemilih kita dari data kemarin pemilu maupun pilkada serentak yang terakhir ini secara berkelanjutan. Jadi terus kita update terus, kita bersih-bersih terus gitu ya. Sampai kemudian kita pelihara data pemilih ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu saja karena Rendatin itu perencanaan data dan informasi. Selain data pemilih ini kita jaga, kita pelihara, kita perbaharui, maka kita juga menyediakan data pemilih ini, informasi pemilih yang secara nasional tentu saja yang memiliki prinsip. Kalau kami katakan itu di internal KPU itu kami gitu ya. Jadi kami itu adalah komprehensif, akurat dan mutakhir. Jadi kita selalu komprehensif itu secara keseluruhan. Artinya yang sudah memenuhi syarat nanti. Kemudian ada lagi akurat. Jadi memang betul-betul akurat secara de jure kita. Kemudian satu lagi mutakhir. Ya memang yang data yang paling terakhir yang kita dapat dari dinas atau instansi yang memang berwenang untuk itu. Gitu. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, itu sumber datanya itu berasal dari mana? Sumber data pemilih ya, sumber data pemilihnya kan tadi saya sampaikan itu kan bisa dari DPT terakhir ya. Kalau DPT terakhir atau data pemilu atau pemilihan gitu. Karena data terakhir kita kemarin itu kan di pilkada serentak, maka itu yang pertama. Ada lagi data dari data kependudukan. Tentu saja itu biasanya nanti dari KPU RI, Kemendagri lewat disampaikan ke KPU RI kemudian diturunkan ke kita. Nah, atau misalnya lewat koordinasi kita ke Dinas Dukcapil kan gitu ya, yang punya kewenangan untuk administrasi kependudukan. Ada lagi kaitannya dengan laporan masyarakat. Ya, data maksudnya selain dari Dinas Dukcapil kan kita karena bicara data pemilih ini dinamis gitu ya bahasanya ya. Jadi dinamis, dia bisa ada yang meninggal, ada yang misalnya yang masuk persyaratan itu kan ada kalau TNI Polri maka tidak memenuhi syarat gitu. Sudah berubah status ya? Iya, sudah berubah status. Makanya kan tentu saja kita harus koordinasikan itu ke instansi terkait. Nah, selain data kependudukan yang kita dapatkan dari Kemendagri lewat KPU RI, kita misalnya atau lewat misalnya kita koordinasi dengan Dinas Dukcapil itu sebagai instansi terkait juga. Ada lagi tadi makanya kita perlu koordinasi dengan TNI Polri kan gitu ya untuk kaitannya dengan ini. Jadi data meninggal misalnya dengan kepala desa atau yang menaungi itu gitu. Jadi memang banyak yang kita koordinasikan beberapa instansi terkait itu, dan tentu saja kita juga laporan dari masyarakat. Makanya KPU KPU Kabupaten Merangin tentu saja membuka layanan masyarakat bagi siapa saja yang dia memang akan melaporkan gitu ya, melaporkan misalnya keluarganya yang meninggal, kemudian ada yang jadi TNI Polri atau sudah pindah domisili gitu, tidak masalah gitu, kita open gitu ya, kita memang buka di jam-jam kerja, jadi sudah ada petugasnya yang kita tugaskan untuk menerima itu. Jadi misalnya ada laporan masyarakat, dan laporan tidak hanya harus datang ke kantor KPU gitu, tapi bisa mereka lewat online. Kemudian kita sudah menyiapkan semacam link ya Bu? Ya, semacam link gitu ya, atau lewat barcode dan lain sebagainya sehingga mereka bisa mengisi sendiri. Tentu saja kalau misalnya pindah bukan berarti saya pindah lapor gitu, tentu saja harus ada buktinya gitu.
Oh, dibawakan bukti ya, Bu ya. Oh, misalnya keluarga saya meninggal nih, berarti tidak bisa masuk lagi di DPT gitu. Iya. Di daftar pemilih berkelanjutan ini kan gitu. Maka buktinya adalah surat administrasi dari Dukcapil misalnya ya, surat keterangan Kematian ya, Bu ya. Akta kematian. Akta kematian, ya. Artinya secara de jure semua apa yang dilaporkan itu ada buktinya gitu. Oh, ini sudah menikah gitu, berarti sudah bisa masuk ke data pemilih berkelanjutan, maka tentu saja ini juga harus ada buktinya. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Caca ya. Jadi kalau pelaporan masyarakat itu dari tanggal berapa atau sampai tanggal berapa, atau bisa selalu datang sampai apakah ada batasan waktu tanggalnya, Bu? Ya, sebetulnya pasca pemilihan ini kita open gitu ya, kita lanjut aja. Nanti tinggal kita ini setiap di sebagaimana aturan di PKPU 1 itu, PKPU 1 tahun 2025 itu ada semacam pleno gitu ya, ada namanya pleno rekap DPB. Jadi KPU nanti akan merekap secara terbuka gitu ya, rekap misalnya daftar pemilih berkelanjutan. Oh, ini DPT-nya kemarin segini, sekarang sudah berubah karena tadi ada ada yang tadi dinamis tadi ya, ada yang harus disortir mungkin ya, ada TMS tidak memenuhi syarat lagi. Oh, ini ternyata sudah ada yang masuk memenuhi syarat, kita masukkan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian nanti tapi kalau untuk masyarakat melapor atau orang lain melapor atau koordinasi itu tidak ada batasnya. Pasca tahapan ini tetap kita open gitu. Jadi tapi kita tetap melaksanakan plenonya rekap. Jadi rekap di tingkat kabupaten itu 3 bulan. Jadi per 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan kita rekap, kemudian dilanjutkan di tingkat provinsi. Nanti per 6 bulan sekali, kemudian di tingkat RI juga 6 bulan sekali. Nah, kalau misalnya kami ini di tingkat kabupaten pasca pleno rekap DPB, nah kami tetap saja buka gitu ya, tetap buka. Nanti ini berarti belum masuk, kami harus cut off misalnya, cut off sebelum pleno dilaksanakan, pleno rekap dilaksanakan, maka besok yang belum dimasukkan maka akan dimasukkan pada pleno rekap yang berikutnya. Ya, kira-kira kayak gitu. Artinya masyarakat bisa datang langsung memberikan tanggapan masyarakat dengan membawa syarat-syarat yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ya, itu untuk pelaporan. Ya, boleh hadir, atau misalnya tadi yang kita ini bisa lewat sosmed kita ya, itu sudah kita gencar sampaikan gitu kalau melaporkan. Jadi tentu saja pastikan ada buktinya kalau misalnya dia MS atau TMS. MS memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat ketika masuk atau dikeluarkan dari daftar pemilih berkelanjutan kita. Alhamdulillah, Bu, sangat bermanfaat informasi yang Ibu berikan hari ini untuk kita semua. Kalau boleh tahu, apa pesan-pesan Ibu untuk... Jangan pesan-pesan terakhir, Mbak Cah. Enggak, bukan. Belum, Bu. Tahapan kita masih panjang. Jadi maksudnya pesan-pesan untuk masyarakat, untuk teman-teman tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Ya, jadi tadi karena prinsipnya biar komprehensif, kemudian mutakhir dan akurat dan mutakhir, tentu kami mengajak pada masyarakat yang memang sudah memenuhi syarat ya. Jadi pertama, biar ini data pemilih ini kita semakin bagus, semakin bersih gitu ya, dan akurat mutakhir tadi, silahkan nanti pertama pastikan cek di DPT online dulu. Apakah namanya sudah sudah masuk DPT dulu kan gitu. Kalau misalnya ternyata sudah, berarti kan tidak perlu melapor. Nah, kayak gitu kira-kira. Tapi kalau misalnya dicek ternyata belum, maka cek DPT online nih, ada nanti di sini ya. Jadi dicek DPT online, kemudian kalau misalnya belum, maka silahkan persiapkan dokumen-dokumennya. Nah, dokumennya disiapkan dan kemudian download formulir tanggapan masyarakat. Semuanya bisa diakses di buka aja ya medsos KPU Kabupaten Merangin. Kemudian di situ ada, dan jadi silahkan di download formulirnya, kemudian diisi.
Jadi diisi, nanti setelah diisi dokumennya sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengirimkan lagi gitu ya, mengirimkan lagi di yang ada di bawah sini gitu ya. Silakan dikirim lagi dengan bukti semuanya. Jadi nanti kami tentu saja akan mengecek data sudah masuk dan akan kami masukkan dalam daftar pemilih berkelanjutan. Akan Dan diproses ya? ya tentu saja akan kami proses, akan kami cek. Akan diupdate langsung oleh KPU Oke. Kabupaten Merangin. Ya. Ya, yang kedua nih gantian nih, moderator saya tanya nih, moderator nih. Tunggu, ini saya ngopi nih, ngobrolin pemilu pilkada. Cuma dari tadi saya tidak diajak ngopi-ngopi. Oh iya. Tema kita hari ini lah ngobrol pemilu, ngopi ya temanya ya. Kebetulan sudah tersedia di depan kami kopi buatan Jangkat, Bu, dari khas dari Merangin asli, Bu. Silakan kita nikmati, Bu. Jadi ini baru disuguhin sekarang ya? Iya. Oke, bolehlah. Yang lagi hangat. Ya. Baiklah, teman-teman pemilih di Kabupaten Merangin dan seluruh Indonesia. Terima kasih Ibu Haya atas kehadirannya. Kopinya sangat nikmat. Ya, enak nih. Kebetulan KPU Kabupaten Merangin ini cewek-ceweknya pecinta kopi, jadi suka mengopi, Bu. Paling hobi-ngopi. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah teman-teman, sampai jumpa lagi di Ngobrol Pemilu dan Pilkada.